sampai saat ini Anda telah mengetahui tentang apa itu HTML, tentang sintaks-sintaks HTML, dan juga pengenalan akan CSS. Berarti Anda telah siap untuk ke tahap selanjutnya, yaitu mendesain layout. Layout itu penting karena itu mempercantik buat Anda. Kan Anda tidak mau buat Anda itu tampilannya seperti teks seperti ini kan, berada di kiri atas, monoton hitam putih saja. Tentu Anda ingin buatnya tampil menarik supaya dilihat orang. Dan untuk mendesain layout itu kita bisa menggunakan dua cara, dengan menggunakan elemen table dan juga elemen div. Namun kita tidak disarankan untuk menggunakan table karena table itu memang tidak didesain untuk membuat layout, tapi untuk membuat data tabular. Data yang memang untuk harus menggunakan table. Dan elemen div itu berguna untuk mengelompokkan elemen-elemen dalam kelompok-kelompok tertentu atau blok-blok tertentu. Dan sini saya akan menjelaskan membuat layout dengan table dan juga div. Pertama kita belajar membuat layout menggunakan table, dan ini adalah contoh membuat layout dan table, dan ini dengan div. Duanya memang kemiripan dan memang duanya bisa dibuat untuk layout, namun jelas lebih baik menggunakan div karena kita lebih bebas menggunakannya. Dan untuk membuat layout menggunakan table, yang pertama tentu jelas kita harus mendefinisikan HTML, dan yang di dalam HTML itu berarti adalah kode-kode HTML. Dan di sini saya tidak akan menggunakan head karena Anda telah tahu cara menggunakan menaruh title di head atau metadata atau script, CSS, dan lain-lain. Ya, saya akan fokuskan adalah mendesain layoutnya yang akan berada di dalam body, yang adalah hal-hal yang akan tampil dalam browser Anda. Anda seharusnya sudah tahu itu. Dan sini kita akan membuat table dengan margin 0 dan auto yang akan membuat dia tampil di tengah, karena kalau kita misalnya tanpa margin, hasilnya adalah dia akan tampil di kiri, sehingga kita membuat ini untuk membuatnya di tengah. Lalu kita juga memasang width sebesar 500 pixel, yang artinya lebar dari label kita adalah 500 pixel dan memiliki warna background L8, yaitu abu-abu seperti ini. Lalu kita membuat baris pertama kita dengan table row, yaitu yang ini. Lalu kita menggunakan call span sebesar 4. Anda bisa lihat bahwa ada 4 kolom di sini, dan kita menggunakan keempat-empatnya. Dan dengan background L8 atau sama dengan ini, dan ini bisa kita ubah mau jadi B2 pun bisa, dan hasilnya adalah seperti ini. Lalu di dalam row tersebut kita isi dengan heading yang judulnya adalah title, dan itu pada row pertama. Lalu pada row kedua, yaitu yang ini, kita menggunakan dengan lagi-lagi background L8 yang kita bisa ubah. Kita taruhlah A5 A5 dan dengan vertical align top, yang berarti tulisan pada row kedua ini secara vertikal itu dia berada di atas, dan hasilnya adalah seperti ini. Dan Anda lihat ketika warnanya kita ganti, maka terlihat perbedaan warna di sini. Yang ini sebenarnya seharusnya ada bordernya. Dan Anda ingat bahwa saya tidak menyebutkan border sama sekali di sini, yang berarti saya mendefinisikan tabel tanpa border. Dan kalau Anda mendefinisikan bordernya 1, maka hasilnya adalah ada bordernya. Namun karena kita menggunakan untuk layout, kita tidak menggunakan border, dan ini adalah seperti ini. Lalu pada baris kedua tersebut kita memasukkan data dengan lebar 100 pixel dan teksnya itu center, dan jadi Anda bisa lihat bahwa ini adalah 100 dan teksnya berada di tengah. Dan untuk keempat data pada row kedua tersebut semuanya sama, lebarnya 100 dan
teks yang berada di tengah yang hasil isinya adalah home, learn, about, dan contact, di mana home kita bold sehingga hasilnya adalah bold. Lalu pada baris ketiga kita mendefinisikan untuk isi dari dokumen kita yang menggunakan kolom sebesar 4, jadi kita gunakan 4-4-nya, dan kita taruh backgroundnya elemen. Anda bisa menggunakannya apa aja saja yang Anda mau, dan ini kita kembalikan lagi saja ke semula, dan kita masukkan height itu adalah tinggi, berarti tinggi dari kolom ketiga itu sebesar 200 pixel dan lebarnya 400. Lalu dengan vertical align top, berarti teksnya itu secara vertikal itu akan ditaruh di atas, dan kalau kita tidak menggunakan vertical align, hasilnya adalah dia akan berada di tengah-tengah seperti ini. Namun karena kita akan menggunakannya di atas, lalu isinya adalah hello world. Ini Anda bisa isi apa saja. Oke, contohnya Anda bisa mengisi apa saja di sini seperti ini gitu. Lalu kita tutup row ketiga, lalu kita membuat row keempat, yaitu adalah row yang sebelah sini yang isinya adalah copyright. Dan seperti sebelumnya, kolom span-nya pun kita isi 4, yang berarti akan mengisi semua kolom yang ada, dan dengan background color sama 8, dan warna teksnya adalah di tengah. Isinya adalah copyright, lambang copyright 2012, dan seperti saya bilang bahwa lambang copyright itu harus menggunakan HTML entity karena dia tidak terdaftar secara langsung. Lalu kita tutup row keempat, karena setelah selesai desainnya kita tutup pula tabelnya. Selesai, hasilnya adalah seperti ini. Lalu sekarang kita menyesuaikan dengan div layout seperti yang ini. Caranya sama saja. Pertama kita menyesuaikan elemen HTML, isinya adalah kode-kode HTML jelas, dan sini kita akan menyesuaikan body, dan di sini kita menggunakan div. Tadi kita menggunakan table, dan sekarang kita menggunakan div untuk mengelompokkan, mengkotak-kotakan elemen-elemen. Jadi ini elemen-elemen yang ada di dalam div ini dibuat dalam satu blok dan satu kelompok tersendiri, dan kita beri dia ID container. Lalu kita style dia dengan margin 0 auto, akan membuat dia berada di tengah, dan dengan width 500 pixel sama seperti ini. Lebarnya adalah 500 pixel, dan itu kelompok pertama. Dan di dalamnya itu kita buat lagi kelompok elemen lagi, satu div lagi yang kita judul header, dan ini berarti untuk header ini kita buat dalam satu kelompok lagi, dan dengan style background warna belakang backgroundnya L8, dan height-nya 50 pixel, dan itu artinya tinggi dari header blok header ini 50 pixel, dan isinya adalah heading 1 dengan judul title, dan margin bottomnya 0. Lalu kita buat div kedua, yaitu home. Home itu berarti kita membuat ada 4 blok yang berkesamaan, yaitu home, learn, about, contact. Berarti di sini bagian home, learn, about, contact dibuat dalam satu blok tersendiri dan satu div tersendiri yang memiliki spesifikasi sama, warna background L8, tingginya 25 pixel dan lebarnya 125. Jadi tinggi dari blok-blok keempat ini adalah 25 dan lebarnya adalah 125. Lalu kita taruh teksnya di tengah yang kita isi blok-blok tersebut. Yang blok pertama kita isi home, learn, about, dan contact. Hasilnya adalah seperti ini. Dan beda dengan tabel, di sini kita tidak menggunakan
row atau kolom, kita menggunakan blok-blok tadi. Jadi dia akan membuatnya baris. Kalau Anda sudah selesai, maka akan membuat ke baris kedua, baris ketiga, dan baris selanjutnya. Lalu kita buat blok berikutnya, yaitu konten, yaitu isi dari website kita, dan dengan background color yang sama dan dengan tinggi 200 pixel dan lebar 500. Jadi yang bagian ini adalah blok konten, ini blok header, ini blok tersendiri, blok home, blok learn, about, contact, dan ini. Dan blok konten ini adalah tingginya 200 pixel dan lebarnya 500. Lalu isinya adalah hello world, dan Anda juga bisa mengisinya seperti tadi yang ada di sini. Dan yang perlu Anda lihat adalah kalau Anda memiliki spasi secara itu, Anda akan tetap membuatnya sebaris. Oleh karena itu, bila Anda ingin membuat baris, jangan lupa untuk membuat break line, karena itu adalah yang digunakan untuk membuat baris. Lalu kita buat blok berikutnya, itu footer, dengan background yang sama, lalu dengan teksnya di tengah-tengah yang isinya adalah copyright 2012. Dan Anda perlu perhatikan harus lebar panjangnya, karena bila Anda menggunakan width di sini 100, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah 100. Lalu bila Anda menggunakan 500, maka akan menjadi penuh. Karena itu Anda harus memperhatikan itu. Lalu Anda menutup div tersebut, dan hasilnya adalah layout Anda seperti ini. Dan demikian cara membuat layout baik dengan tabel atau div, dan hasilnya adalah ya mirip tapi jelas lebih fleksibel